Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari MKS 5B. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, dan juga yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sufisme Urban di Perkotaan, Konstruksi Keimanan Baru di Kelas Menengah Muslim. Langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan. Sufisme adalah bentuk ritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bertujuan mencari ketenangan, solusi atas masalah hidup. Ketika rasio dan akal tidak berhasil, masyarakat modern mencari solusi spiritual. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, majelis pengajian dan pelatihan spiritual semakin populer, menunjukkan kebutuhan spiritual yang meningkat di kalangan kelas menengah perkotaan. Modernitas dan kemajuan teknologi seringkali membuat manusia merasa terasing dan kering secara spiritual. Oleh karena itu, Sufisme menjadi penting sebagai solusi spiritual. Gerakan agama dan ekspresi religiusitas dari perkotaan menunjukkan bahwa agama dan tradisi menjadi penting dalam mencari solusi hidup. Urban Sufisme atau Sufisme perkotaan adalah bentuk baru dari Sufisme yang lebih praktis dan kolektif, membantu masyarakat kelas menengah perkotaan menghadapi tekanan hidup. Dalam bahasa Arab, Sufi berasal dari kata sofa, yang berarti bersih, suci, dan jernih. Pengertian lainnya berasal dari kata sof atau bisa diartikan dengan baris. Selanjutnya adalah sufa, yang berarti serambi depan masjid. Yang selanjutnya adalah sofwah, yang berarti orang-orang yang terpilih, dan suf, yang berarti wall besar. Secara etimologis dan sejarah, Sufi diartikan sebagai orang-orang yang ahli ibadah dan gemar melakukan kepribadian di masjid. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata Sufi berasal dari kata sophos, yang berarti bijaksana. Konsepsi Sufisme tradisional sebelum melanjutkan ke Sufisme urban atau bisa disebut juga Neo-Sufism. Transformasi ini menunjukkan perubahan mazhab, metodologi dakwah, dan ikatan teologis. Sufisme tradisional menekankan ikatan tradisional sebagai jalan menuju Tuhan, sedangkan Sufisme urban menekankan pola solutif dengan pemenuhan kebutuhan rohani. Fenomena Sufisme urban dapat dikategorikan menjadi beberapa hal seperti majelis taklim dan forum spiritual, Sufisme mahasiswa dengan kelompok halakoh atau usroh, serta Sufisme keagamaan ortodoks. Kelompok Sufi Ikhwan di Indonesia menggunakan Sufi yang diajarkan oleh Hasan al-Banna, berbasis pada mursyid, ikhwan, dan wazifah. Ketiga bentuk Sufisme tradisional, yaitu urban dan ikhwan, merupakan bagian dari proses islamisasi yang menyebar pasca Orde Baru. Penguatan Islam sebagai identitas politik diperkuat dengan munculnya produk budaya massa yang ditendensi pada penguatan afiliasi terhadap mazhab keislaman tertentu. Praktik peribadatan juga terkomoditisasi menjadi budaya populer. Sufisme yang awalnya praktik salafi bertransformasi menjadi kebutuhan religius kelas menengah modern. Sufisme modern berbasis kontemplasi telah berkembang menjadi budaya populer di kalangan kelas menengah muslim. Pencarian solusi masalah kini bersifat kolektif, bukan lagi private. Ikatan antara pelaku Sufisme urban tidak lagi berasas ideologi, tetapi kepentingan. Sejarah Sufi dalam Islam banyak terinspirasi dari tradisi Nasrani, Zoroaster, dan Yunani. Dari Nasrani, Sufi mengadaptasikan nilai monastik dan asketis ukhrawi. Dari Zoroaster, pembersihan jiwa melalui ritual, dan Yunani
pencarian kebijaksanaan tertinggi. Tradisi Islam menyebutkan bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hiro melalui kontemplasi diri yang menjadi dasar praktikal sufi dalam Islam. Tingkatan kebenaran sejati dalam sufisme Islam terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah syariat, yang kedua hakikat, dan yang ketiga makrifat, yang menyimbolkan spiritualisme untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Perilaku mendekatkan diri dilakukan dengan melepas kebutuhan nafsu duniawi atau bisa disebut juga dengan zuhud, yang merupakan bentuk kesadaran tertinggi. Fazlur Rahman menginisiasi perubahan sufisme agar lebih modernis. Julia Day Howell menjelaskan bahwa sufisme modernis mengindikasikan adanya praktik sufi yang sinergi dengan syariah dan fikih, disesuaikan dengan kehidupan modern. Sufisme modern menolak sikap zuhud dan taklid, seperti dalam sufisme tradisional yang mengultuskan seorang mursyid. Rahman menjelaskan bahwa sufisme modern ini terinspirasi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah yang menekankan model ijtihad. Sufisme modern menempatkan modern pertanggungjawaban diri terhadap kehidupan, dan ikatan tarekat belum tentu menjadikan perilaku sufi mampu merubah diri menjadi lebih baik, karena spiritualitas adalah kebutuhan pribadi. Perkembangan sufisme modern tidak terlepas dari pengaruh maraknya modernisme dalam Islam. Unsur-unsur sufisme seperti sinkretisme dan mistisisme diubah dengan disesuaikan dengan syariah dan fikih untuk menghindari tuduhan khurafat. Sufisme modern menekankan prinsip tawazun atau keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, bahwa perlu adanya menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Sufisme baru berkembang dalam kelas menengah urban, turut merubah dimensi tapabrata dalam sufisme itu sendiri, mirip dengan kerja keras, menabung, dan hidup sederhana sebagai jalan terbaik dan untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Sufisme urban dan sufisme modern memiliki perbedaan, meskipun keduanya menyederhanakan metodologi dan praktik pengajaran. Sufisme urban menambahkan bahwa sentuhan ritual budaya lokal dan tidak hanya terbatas pada Islam, tetapi juga mencangkup aliran kebatinan lain yang menawarkan ketenangan diri. Gerakan New Age seperti komunitas Salamullah, Lia Eden, Imam Mahdi, Anand Krishna, dan Satra Piningit menunjukkan bahwa sufisme juga berkembang dalam aliran kepercayaan lainnya. Kajian literatur oleh Howell dan Brunenses menunjukkan bahwa sufisme urban adalah fenomena masyarakat kelas menengah Muslim dapat mengonstruktur agama sebagai solusi hidup. Dan sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.